Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di channel di Nurse, ilmu keperawatan, tindakan keperawatan, dan kesehatan lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topiknya kutil ya teman-teman ya. Ada yang tahu kutil? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Kutil itu kalau bahasa dokternya papiloma. Dan ternyata kutil itu ada berbagai macam teman-teman. Oleh karena itu teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel itu berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. Kutil itu apa sih? Penyebabnya dan cara menghilangkannya seperti apa? Ya. Kutil atau verruca dibaca verruca. Dalam istilah kedokteran disebut papiloma. Ada juga yang menyebut kutil itu termasuk kategori tumor jinak karena adanya daging tumbuh di lapisan permukaan kulit. Namun, kutil sebenarnya lebih disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV. Virus ini memang menyerang lapisan kulit dengan membuat produksi keratin meningkat pesat sehingga melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan keratin ini kemudian menumpuk di beberapa bagian kulit dan membentuk benjolan seperti kembang kol. Karena bentuknya yang khas, maka kutil mudah untuk dikenali hanya dengan melihatnya secara langsung. Apakah kutil bisa menular dan disebabkan oleh faktor keturunan? Kebanyakan jenis kutil yang muncul adalah jenis kutil yang tidak berbahaya. Namun, beberapa jenis kutil lainnya justru berbahaya karena dapat menular dan berkembang menjadi penyakit yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan baik sejak awal. Terutama kutil pada alat kelamin. Hal ini karena kutil lebih disebabkan oleh infeksi atau penularan dari human papilloma virus seperti yang telah dijelaskan di awal. Yang namanya virus tentu bisa menular atau berpindah dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Jenis kutil dan gejala kutil. Ternyata banyak jenis-jenis kutil teman-teman. Ya, ini kutil biasa. Ya, kutil biasa disebabkan oleh virus HPV tipe 2 dan 4. Kutil ini paling sering timbul pada jari-jari, tangan, siku, wajah, dan lutut. Gejala yang sering muncul adalah tekstur kulit yang ditumbuhi kutil akan terasa kasar, keras, dan agak menonjol. Seperti gambar ini ada gambar pada jari-jari ya, jadi terasa kasar, keras, dan menonjol. Kutil kelamin atau genital disebabkan oleh virus HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Infeksi virus HPV pada kelamin biasanya disebabkan oleh perilaku seks bebas. Gejala umum kutil kelamin biasanya tidak terasa sakit, hanya terasa gatal. Apabila kutil tersebut muncul pada membran mukosa atau kondilomata acuminata atau terletak pada daerah lipatan, lesi ini menjadi membasah dan tergesek. Kadang-kadang kutil ini dapat menyumbat meatus uretra atau introitus vagina. Lesi akibat virus HPV ini juga dapat terjadi pada konjungtiva, area putih dari mata, atau area bibir, gusi, dan lidah. Hal ini terjadi apabila Anda sering melakukan oral seks dengan berganti-ganti pasangan. Jadi hati-hati pada kutil yang seperti ini ya teman-teman ya. Terus kutil pelantar atau mata ikan. Kutil pelantar disebabkan oleh virus HPV tipe 1. Kutil jenis ini biasanya akan tumbuh pada bagian tumit dan telapak kaki. Ciri dari kutil ini berwarna putih dan mengeras. Bagian tengahnya berwarna hitam dan akan terasa sakit terutama pada saat berjalan. Kutil jenis ini juga dapat terjadi pada telapak tangan. Ya, ini adalah kutil teman-teman, mata ikan. Jadi mata ikan itu termasuk jenis kutil ya, atau kutil pelantar. Kutil pipih. Nah, kutil pipih ini disebabkan oleh virus HPV tipe 3 dan 10. Sesuai namanya, kutil ini memiliki bentuk datar atau pipih dengan warna yang bervariasi dari kekuningan ke coklatan. Kutil ini umumnya dialami oleh anak-anak dan biasanya tumbuh pada bagian lengan dan wajah.
Jadi seperti ini bentuknya ya. Di wajah ada beberapa bercak. Ternyata ini kutil teman-teman. Karena datar. Terus warnanya kekuningan atau kecoklatan. Kutil filiformis. Kutil filiformis merupakan jenis kutil yang memiliki bentuk yang memanjang dan biasa tumbuh pada area wajah dan leher. Kutil filimorsis juga bisa muncul pada kelopak mata. Ngeri sekali ya teman-teman, ternyata kutil itu banyak jenisnya dan termasuk ini jenis kutil filimormis ya. Jadi bentuknya seperti kristal, dia memanjang ya. Bisa juga pada kelopak mata teman-teman, ada area wajah dan leher. Terus kutil periungual. Kutil periungual adalah kutil yang tumbuh pada kuku, tangan, dan kaki. Kutil jenis ini memiliki tekstur permukaan kasar. Selain terasa menyakitkan, pertumbuhan kutil ini juga dapat mempengaruhi bentuk kuku. Sepertinya kutil ini yang membuat estetika yang kurang bagus ya. Ada di kuku, di sela-sela kuku. Jadi hati-hati karena ini virus ya teman-teman. Harus teman-teman bisa menjaga kebersihan ya. Terus kutil mosaik. Beberapa kutil tersebut bersatu membentuk yang lebih besar. Hal ini dinamakan kutil mosaik. Nih, ini adalah kutil mosaik teman-teman yang sudah dicabut ya. Ya teman-teman kalau memang udah ngerasa kutil atau mata ikan itu berbahaya, sakit. Nah ini adalah yang dicabutnya, kutilnya. Ini termasuk kutil mosaik. Ada di bawah kaki ya, atau disebut mata ikan biasanya. Kutil ini biasanya semakin membesar kalau tidak dilakukan tindakan. Ini kita diinsisi ini. Caranya kalau udah besar seperti ini kita insisi pakai lidokain dulu atau sejenisnya. Terus kita, ini tindakan minor ya teman-teman ya, tindakan minor. Jadi setelah dibaal, dikasih obat penahan nyeri, terus langsung diinsisi dan teman-teman langsung bisa mencabutnya. Pastinya ini harus tindakan kedokteran ya, tapi jangan asal. Oke. Terus bagaimana cara mengobati kutil secara alami? Ya ini ada gambar, ternyata ada bawang putih ya. Nah, dengan bawang putih. Terus caranya cukup menyediakan 1 siung bawang putih, kemudian dihaluskan. Bawang putih yang telah dihaluskan tersebut oleskan pada kulit yang terdapat kutil. Lalu balut dengan perban atau kain kasa agar ramuan tersebut tetap menempel pada kutil. Terus yang kedua, menghilangkan kutil dengan menggunakan cuka apel teman-teman ya. Ini cuka apel mengandung antioksidan, asam klorogenik, dan zat lainnya yang dapat membantu pembunuh sel kanker dan mengucilkan tumor. Caranya, celupkan sebuah bola kapas ke dalam cuka apel, lalu tekan pada lokasi kutil. Kemudian cara ini akan menimbulkan rasa seperih. Justru itulah cara kerja cuka apel dalam membasmi kutil yang ada. Lanjut. Nah ini ternyata teman-teman yang suka makan pisang, ternyata jangan dibuang kulitnya teman-temannya. Tetap kulit pisang itu berguna juga untuk menghilangkan kutil. Karena kulit pisang kaya kandungan enzim polifenol oksidase atau PPO, atau tanin dan enzim proteolitik yang mampu menguraikan protein daging dan membuatnya lebih mudah dimasak. Maksudnya ini kan proteinnya mengeras ya. Nah caranya, tinggal menghaluskan kulit pisang yang masih mentah, kemudian tempelkan pada kutil di kulit. Lakukan cara ini secara rutin hingga kutil benar-benar menghilang. Jadi kalau teman-teman punya hobi untuk sering sekali makan pisang, jangan dibuang kulitnya. Ternyata bermanfaat juga ya buat menghilangkan kutil. Lanjut dengan menggunakan kentang. Nah, untuk kentang sendiri, kentang putih ya, terutama ya, memiliki kadar potasium tinggi yang dipercaya juga bisa membunuh virus HPV penyebab kutil. Nah, caranya tinggal memarut atau menghaluskan kentang, kemudian ditempelkan sama seperti cara menggunakan bahan-bahan yang telah disebutkan di atas. Lakukan secara rutin, maka kutil pada kulit Anda akan menghilang. Ini adalah jenis obat yang mengatasi kutil teman-teman ya.
ada oles, ada juga dengan cairan ya. Yang mengandung di sini ada asam salisilat ya. Selain cara alami di atas ya, teman-teman juga bisa menggunakan perekat, salep atau krim yang mengandung asam salisilat yang bisa didapatkan di apotek tanpa resep dokter. Bilang saja yang mengandung asam salisilat ya, salep untuk kutil. Penanganan kutil dengan asam salisilat ini merupakan jenis pengobatan mandiri yang banyak diterapkan. Cara ini efektif, tidak terlalu menimbulkan rasa sakit dan murah. Dalam menghilangkan kutil, asam salisilat bekerja dengan cara mengiritasi HPV dan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawannya. Selain itu, obat ini dapat melunakkan atau mengikis permukaan kutil secara bertahap sehingga lebih mudah lepas. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa jenis kutil, cara mengatasinya dan arti dari kutil sendiri teman-teman. Ternyata banyak jenisnya ya. Cara mengatasinya tadi sudah disebutkan bahwa banyak cara tradisional yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi kutil, dan ini adalah jenis obatnya ya, yang mengandung asam salisilat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel itu bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapat manfaat dari channel ini. Terima kasih di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.